membahas rukun memanah. Rukun memanah. Perlu kita ketahui bersama, sebelum kita masuk ke dalam pembenahan rukun sesuai dengan pendapat imam-imam memanah, kita harus mengetahui ukuran jenis busur yang kita miliki. Busur itu bermacam-macam. Yang sangat signifikan, busur yang tarikannya ringan. Jadi busur itu banyak. Ada busur yang tarikannya berat, ada busur yang tarikan ringan. Semua imam-imam kita terdahulu rata-rata menggunakan busur tarikan ringan yang sekiranya di bawah kapasitas kekuatan mereka. Jadi bukan terus berat betul itu semakin sempurna sebagai puncak, bukan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menggunakan busur terlalu berat di atas kapasitas dia itu sama saja memanah menampakkan aibnya sendiri. Dia akan sibuk menahan rasa sakit daripada membenahi teknik. Terus bagaimana cara mengujinya? Cara menguji busur yang sesuai dengan berat tarikan kita. Ibu bisa berdiri? Berdiri di sini. Ya, berdiri di sini. Kemudian telunjuknya dibuat syahadat seperti ini. Ya begini aja ya. Begini aja lah. Ini pendapatnya Imam Abdul Hasan. Cara mengukur berat tarikan kita apakah sesuai atau tidak. Pertama kita tarik dengan 3 jari ke atas, kemudian telunjuk kita biarkan mengarah ke atas, kemudian turun, tahan sampai 3 hitungan. Kalau mampu bertahan 3 hitungan mempertemukan 2 telunjuk ini, berarti busur ini cocok dengan tarikan kita. Coba. Angkat begini, dekatkan, ya, arahkan ke atas, turunkan 1. Nah, 1, 2, 3, cocok. Kalau terlalu berat itu tidak bisa, itu jatuh ke samping, itu berarti terlalu berat. Berarti itu terlalu berat. Kalau ditarik gitu, tarik turun. Nah, berarti ini konstan. Tangan kita menyanggah busur, kekuatan busur ini mampu gitu. Karena kalau tangan kita tidak konstan bergerak begini, itu akan mempengaruhi tembakan kita. Jadi bisa meleset-meleset gitu. Iya, kalau terlalu berat. Tapi kalau sesuai dengan tarikan kita, itu langsung ke 1, 2, 3. Itu cara menurut pendapat Imam Abdul Hasan. Sebenarnya banyak cara-cara lain, tapi pendapat ini yang paling baik. Setelah kita punya mengetahui busur ukurannya, kemudian kita menentukan anak panah. Cara menentukan anak panah, kita harus tahu batas tarikan kita sampai mana. Ada orang berhenti di pipinya, ada orang berhenti di rahang, ada berhenti di pundak. Ya berarti itu ukuran anak panah yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana ketentuan mengukur anak panah yang ideal? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat tajam dalam mazhab pemanah. Pendapat Imam Hasyim pertama. Pendapat Imam Hasyim cara mengukur panjang anak panah 1 tulang lengan ya. 1. Tuh, saya ambil. Tambah 1 tulang betis. Lihat, saya tambah 1. Sudah, tambah 1 telapak kaki. Ini ukuran Abu Hasyim. Pas. Ini ukuran Imam Abu Hasyim. Begitu itu cara mengukur panjang anak panah menurut mazhab Imam Abu Hasyim. Sekarang bagaimana cara mengukur? Gimana? Oh, ulang. Baik. Dulu belum ada kalkulator ya. Belum ada kalkulator ya. Iya, jadi Biasanya di sini enggak ada juga. gimana? Di buku ini. Saya tulis di buku makhluk saya. Oh, Belum terbit. bonus nih, bonus. Jadi, Oke, diulangi. caranya bagaimana cara kita mengukur panjang anak panah menurut mazhab Imam Hasyim? Pertama dengan cara mengukur 1 tulang lengan sampai sini, tambah 1 tulang betis, tambah ukuran telapak kaki. 3 rangkaian ini jadilah satu bentangan anak panah sesuai dengan ukuran kita menurut mazhab Imam Hasyim.
Tapi kalau menurut pendapat saya, Imam Abu Hasyim itu tinggi besar. Jadi beliau memang membutuhkan anak panah yang lebih panjang. Nah, kemudian kalau menurut Imam Thohir Balkhi, Imam Thohir Balkhi relatif panjang panah beliau itu lebih pendek. Karena beliau tuh cara mengukur panjang anak panah, beliau taruh di pangkal ketiak. Beliau taruh di panah. Kemudian tangan beliau turun ketika jari tengah ini sampai segini saja. Jadi taruh di pangkal ketiak, turun. Nah, yang di ujung jari tengah inilah segini. Ya, segini ukuran Imam Thohir Balkhi. Nah, menurut pendapatnya Imam Ishaq Ar-Rafa mazhab terakhir, beliau mengatakan tidak bisa kita mengukur ukuran anak panah dengan ukuran tertentu seperti mazhab-mazhab yang lain. Tapi bagaimana? Relatif. Kamu berhenti di mana? Sekiranya kamu bisa menyempurnakan tarikan kamu secara sempurna, berarti itu batas tarikan. Terlalu panjang dari kebiasaan tidak baik. Terlalu pendek dari kebiasaan tarikan juga tidak baik. Itu menurut pendapat Imam Ishaq Ar-Rafa. Nah, sekarang kita masuk ke rukun. Setelah kita tahu ukuran busur kita yang baik, ya, ukuran berat tarikan busur kita sudah paham, ukuran anak panah, sekarang kita masuk ke rukun. Rukun pertama yang harus dibenahi dalam ilmu memanah adalah cara memegang, atau di dalam istilah panahan namanya al-qabdah. Al-qabdah itu teknik memegang busur. Teknik memegang busur, antum bisa pilih sendiri mazhab mana yang cocok. Nah, ini uniknya. Ini perhatikan, ini namanya qabdah. Grip ini namanya qabdah. Qabdah ini bagian depannya ini namanya matan, al-matan. Nah, al-matan ini antum pegang, lihat. Kalau taruhnya di pangkal, sini. Setiap jari itu punya 3 ruas. Ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Betul? Nah, kemudian letakkan matan busur ini, matan grip, depan grip itu di pangkal yang paling bawah, di ruas yang paling akhir. Nah, kemudian tepat. Ini mazhab Thohir. Mazhab ini lebih aman dari tamparan strik ke lengan, karena dia namanya ini teknik tahrif. Coba lihat. 1. Dia lebih aman. Nah, kemudian kalau antum maju sedikit, maju di sini, berada di antara 2 garis, ini ada ruang di sini, taruh di situ. Nah, ini yang saya amalkan. Ini mazhab Ishaq, mazhab Imam Ishaq Ar-Rafa. Kepal setengah, nggak terlalu jauh, sedangkan ini saya suka mazhab Ishaq. Nah, kemudian kalau antum taruh di garis yang kedua, 1, 2 di sini partnernya. Nah, ini mazhab Abu Hasyim. Ini lebih kuat karena lengan masuk dan menahan dorongan. Cuman rawan tamparan sering dorongan. Itu mazhab Abu Hasyim. Nah, sekarang antum silakan pilih. Pilih mana yang nyaman. Jadi dipilih. Jadi saya nggak tentu-tentu. Ambil, coba. Oh, ternyata lebih akurat ini. Ya sudah, itu mazhab antum.